Cerita dimulai pada tahun 1942 ketika Filipina masih dijajah oleh Jepang. Di sebuah perkampungan terdapat seorang gadis bernama Selina. Gadis ini akan digadaikan oleh ayahnya sendiri kepada seorang pengusaha kaya untuk mendapatkan uang. Saat itu adalah masa yang sulit bagi masyarakat Filipina. Mata pencarian sebagai petani atau peternak seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan mereka rela menjual segala yang mereka miliki, bahkan menjual anak mereka demi mendapatkan sedikit uang untuk bertahan hidup. Selama perjalanan menuju rumah pengusaha kaya tersebut, Selina dan ayahnya yang bernama Berong diminta oleh Bino untuk mampir dan minum-minum di warungnya. Namun Berong menolak tawaran tersebut karena memiliki urusan yang sangat mendesak, yaitu menggadaikan anaknya sendiri. Mendengar hal tersebut, istri Bino yang bernama Miling merasa terkejut. Ia sangat menyayangkan gadis cantik seperti Selina harus menjadi jalan terakhir keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh ayahnya. Meski hatinya penuh kekesalan, Miling tidak bisa berbuat apa-apa selain diam dan melihat Berong membawa anaknya menuju ke tempat pengusaha kaya. Setelah tiba di rumah Tiago yang merupakan pengusaha kaya, salah seorang pelayan di rumah itu yang bernama Domeng ikut juga mendengar perbincangan tentang transaksi ini dan ia merasa heran dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, transaksi tersebut berhasil dilakukan oleh Berong. Ia mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar dan dengan tegas meninggalkan anaknya di bawah pengawasan Tiago. Berong tidak peduli dengan perasaan anaknya itu. Setelah transaksi selesai, Tiago masuk ke dalam rumah dan melihat gadis cantik yang baru saja ia peroleh. Ia mulai berpikir bahwa gadis ini adalah sosok yang sempurna. Tiago pun dengan cepat mengajak Selina untuk bermain futsal bersamanya. Mereka berdua memainkan berbagai gaya permainan dan Tiago berhasil mengatasi pertahanan Selina. Pada malam harinya, Berong terlihat sedang berpesta di warung milik Bino. Ia menikmati uang yang baru saja diperolehnya. Miling yang juga merupakan seorang ibu, merasa sangat kesal melihat perilaku Berong yang sepertinya tidak peduli dengan Selina, anak yang telah ia gadai hanya demi minum dan kesenangan. Miling lalu memarahi Berong dengan keras mengingatkannya bahwa uang yang ia dapatkan berasal dari darah dagingnya sendiri. Melihat istrinya ikut campur, Bino meminta Miling untuk pergi dan membiarkan Berong menyelesaikan urusannya sendiri. Malam pertama di rumah Tiago benar-benar membuat Selina tidak bisa berpikir sama sekali. Ketika ia kabur, ia langsung pergi ke rumahnya. Namun ayahnya tidak memperdulikannya. Ayahnya bahkan tidak mengharapkan kehadiran di rumah tersebut. Selina sebagai anaknya merasa putus asa dan dengan enggan ia harus kembali ke rumah Tiago. Ia berjalan dengan sangat lesu di tengah hujan yang gelap sembari menangis. Keesokan paginya, Selina harus belajar untuk bertahan hidup bersama Tiago. Ia diminta untuk memasak, membersihkan rumah, dan mengurus kebun. Saat itu, Domeng, seorang pelayan yang tunanetra, mengobrol dengan Selina sambil berkebun. Domeng menceritakan nasibnya yang hampir mirip dengan Selina. Dahulu, Domeng juga digadaikan oleh orang tuanya kepada Tiago saat ia berusia 7 tahun, dan sampai sekarang, orang tuanya tidak pernah mengambilnya kembali. Selina merasa takut saat melihat kondisi Domeng yang tidak terurus. Ia khawatir nasibnya akan sama dengan Domeng, dan usaha yang telah ia lakukan untuk menjaga kecantikannya akan menjadi sia-sia. Karena itu, Selina memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Tiago. Ia meminta Tiago berjanji untuk selalu memperhatikan kebutuhannya. Sebagai balasan, Selina akan senang hati mempersilahkan Tiago untuk mencetak gawangnya saat ia bermain futsal nanti. Hari-hari berlalu, dan benar saja terlihat Selina yang baru saja selesai bermain futsal dengan Tiago memberikan penampilan terbaiknya. Tentu saja hal itu membuat Tiago ketagihan dan ingin terus bermain futsal dengan Selina. Sebagai imbalannya, Tiago memberikan perhiasan mahal miliknya kepada Selina. Tiago berjanji bahwa Selina akan memiliki kehidupan yang aman dan nyaman selama Selina terus memberikan penampilan terbaik saat bermain
bermain futsal. Singkat cerita, Selina mulai meninggalkan kehidupan desa dan mulai tampil layaknya orang kaya di kampung tersebut. Tiago benar-benar memberikan perhatian khusus kepadanya. Suatu hari, ketika mereka pulang dari pasar, Bino menyapa mereka dan menawarkan untuk minum di warungnya. Tiago mampir untuk mengobrol, dan di warung, para lelaki sedang membicarakan gosip tentang penjajah Jepang yang semakin mendekat ke kampung mereka. Mereka merasa perlu menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta berencana untuk segera mengungsi dari kampung. Namun, ketika para lelaki sibuk dengan gosip mereka, Selina dipanggil oleh Miling. Miling sangat peduli terhadap Selina dan memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Tiago. Selina merasa tidak bisa hanya bergantung pada Tiago. Pada malam itu, ketika Tiago mabuk berat, Selina diam-diam membuka berangkas penyimpanan uang dan barang berharga milik Tiago. Ia kemudian mengambil beberapa barang dan menyimpannya di tempat yang dianggap aman oleh Selina. Pagi harinya, Tiago menyadari bahwa harta bendanya telah dicuri oleh seseorang. Ia tidak mencurigai Selina, malah ia menduga bahwa Domenglah yang melakukannya. Tiago bahkan melancarkan tindakan kasar terhadap Domeng, dan Selina ikut-ikutan untuk mengajar Domeng. Seiring berjalannya malam, Domeng yang sedang merenung sendirian tanpa disadari datang seorang penjajah Jepang yang dari belakang yang berniat menyerangnya. Selina yang mengetahui hal itu mendekati penjajah tersebut dan berhasil menyingkirkan penjajah Jepang itu. Malam itu Selina sangat menyesal atas perbuatannya yang telah membuat Domeng terpojok. Selina pun akhirnya jujur bahwa ia adalah pelaku pencurian tersebut. Mendengar itu, Domeng tidak marah, melainkan ia merasa bahwa hidupnya adalah kutukan yang ia harus terima. Keesokan harinya, seperti biasa, Selina menyiapkan sarapan. Ia sarapan bersama Tiago dan berencana untuk mengajak Selina untuk ke warung Bino dan menikmati minuman di sana. Namun, Selina memberi alasan bahwa ia sangat lelah dan ingin beristirahat di rumah. Tiago tidak keberatan dengan Selina, tapi dengan syarat bahwa ketika ia pulang, Selina harus siap untuk bermain futsal bersamanya. Setelah itu, Tiago pergi ke warung Bino sambil menikmati minuman. Para bapak-bapak di sana membicarakan kejadian malam sebelumnya mengenai tentara Jepang yang sudah masuk ke kampungnya. Mereka merasa perlu untuk segera mengungsi demi keselamatan mereka. Sementara itu, di rumah, Selina yang sebelumnya berpura-pura lelah ternyata sedang menyiapkan barang-barang pribadi, termasuk yang telah ia curi dari Tiago, untuk pergi dari sana. Selina juga mengajak Domeng untuk ikut kabur dari rumah itu. Di sisi lain, Tiago yang telah banyak minum menjadi mabuk berat. Saat Tiago hendak pulang, ia bertemu dengan Berong. Melihat Tiago yang mabuk berat, Berong berinisiatif untuk membantunya. Mereka berdua berjalan menuju rumah Tiago. Namun, di tengah perjalanan, Berong tiba-tiba mendorong Tiago hingga jatuh. Kemudian, Berong memberikan fakta yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa Selina adalah anak Tiago. Berong menjelaskan bahwa Tiago pernah bermain futsal dengan istri Berong, dan Selina adalah hasil hubungan mereka. Tiago baru menyadari bahwa ia telah bermain futsal dengan anak kandungnya sendiri. Akhirnya, Berong meninggalkan Tiago, dan sekarang Tiago dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Bagaimana mungkin ia dengan tega mengajak anaknya sendiri bermain futsal dengannya? Ya, berjalan tak karuan hingga sampai di rumahnya. Semakin tercengang, ia melihat Selina sedang bermain futsal dengan Domeng. Marah memenuhi hatinya dan ia bermaksud menyingkirkan Domeng. Namun sebelum ia bisa melakukannya, Selina tiba-tiba mengambil tindakan lebih dahulu dan menyingkirkan Tiago. Setelah insiden itu, rumah Tiago dan semua barangnya dibakar bersama jasadnya. Selina dan Domeng pergi membawa harta benda berharga milik Tiago. Singkat cerita, mereka meninggalkan kampung itu. Selina kemudian membagi rata harta milik Tiago dengan Domeng. Ia memberikan salam perpisahan kepada Domeng dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa hidup bersama. Setelah itu, mereka akan pergi masing-masing dan mengurus hidupnya sendiri-sendiri. Domeng merasa sangat terkejut karena baru sekali saja bermain futsal bersama Selina dan sekarang mereka harus berpisah. Lalu film pun selesai.